Gelombang demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di sejumlah daerah. Aksi buruh bahkan berakhir ricuh. Aksi dilakukan guna melawan pemerintah dan juga DPR yang tetap ngotot mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan juga pekerja. Presiden Jokowi sempat memanggil dua ketua perwakilan serikat buruh ke istana, namun hal itu tidak berhasil membendung aksi. Sejauh mana kemudian aksi buruh ini akan melawan dan bagaimana pemerintah atau istana menyikapi rentetan atau gelombang aksi buruh yang terjadi sejak kemarin sampai dengan besok, bahkan diprediksi masih akan terjadi aksi. Kita akan coba dalami pada malam hari ini terkait dengan upaya buruh melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya akan sapa tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Bang Doni Gahral, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Selamat malam Bang Doni. Selamat malam Bang Reinhardt. Ya. Baik, terima kasih Bang Doni sudah bergabung, dan ada Pak Asmat Serum, Ketua Konsulat FSPMI Karawang. Pak Asmat, selamat malam Pak. Selamat malam Bang Reinhardt. Baik, dan lewat sambungan telepon ada Pak Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI. Selamat malam Pak Andi Gani. Malam Mas, selamat malam Mas Doni, selamat malam kawan perjuangan di Karawang. Baik, saya akan langsung ke Pak Andi Gani terlebih dahulu karena Anda sempat dipanggil ke istana oleh Presiden Joko Widodo. Apa isi pembicaraan Anda dengan Pak Presiden merespon Omnibus Law Cipta Kerja, Pak Andi Gani? Yang pertama, saya mesti jelaskan dari awal, saya melakukan dialog dan komunikasi dengan Presiden itu saya awali waktu bulan April, Mas. April itu dan akhirnya melahirkanlah penundaan Omnibus Law. Jadi tidak benar kalau ada rumor beredar bahwa itu ada negosiasi jabatan, soal wamen dan sebagainya, itu tidak ada. Kita menyampaikan kepada pemerintah di detik-detik akhir, dan kita berharap tentu ada penundaan pembahasan karena masih banyak pasal yang harus dikaji kembali. Dan akhirnya saya sudah memprediksi bahwa aksi ini akan terus membesar. Tapi saya juga mengingatkan kepada teman-teman buruh, pada anggota saya dan seluruh buruh yang bergerak, kita melakukan gerakan damai, jangan terprovokasi apapun, dan tetap menjaga kondisivitas di wilayah masing-masing. Oke, ketika di detik-detik terakhir tadi, tapi kan kemudian di DPR masih tetap memutuskan, apakah pembicaraan itu tidak berujung pada kesepakatan atau apa respon Presiden ketika mendengar apa yang Anda sampaikan? Saya tidak bisa menyampaikan ya, karena itu internal, tidak bisa menyampaikan secara lugas, tapi ini, intinya adalah biar rakyat yang menilai. 5 fraksi pada saat itu sudah mengemukakan beberapa waktu sebelumnya akan berjuang untuk menarik klaster ketenagakerjaan. Lalu teman-teman pers sudah punya data dan detail mengenai fraksi-fraksi apa saja. Dan ternyata di detik-detik akhir, 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi yang tegas menolak, yaitu Demokrat dan PKS. Biar rakyat menilai lah situasi di DPR seperti ini. Apakah Anda mau mengatakan bahwa sebetulnya Presiden sepakat untuk menunda, tapi DPR tidak mau menunda begitu, Pak Andi? Saya tidak bisa mengatasnamakan Presiden ya, karena itu situasi terakhir tentu berbeda dengan saat bulan April ketika saya bicara dengan Presiden empat mata di istana, lalu saya ajak Bung Said Iqbal ke istana 2 hari setelah itu, dan akhirnya tercapai untuk menunda pembahasan Omnibus Law di DPR. Tapi tentu berbeda waktu bulan April dan saat kemarin, pada saat itu dengan super cepat Bamus mempersingkat semua dari paripurna tanggal 8 dan tiba-tiba saja tanggal 5 dan selesai. Mungkin ini undang-undang akan memecahkan rekor di dunia tercepat. Oke. Jadi Anda menyampaikan aspirasi buruh penolakan tetap terhadap Undang-Undang Omnibus Law itu kepada Presiden ketika dipanggil beberapa hari yang lalu, Pak Andi Gani. Yang pasti begini Mas, saya dengan Pak Jokowi memang sangat dekat dari dulu, dan juga saya memimpin relawan Jokowi juga, ketua umum dan buruh sahabat Jokowi. Kalau soal buruh saya selalu bicara dengan Presiden secara lugas dan tegas. Jadi masyarakat bisa menilai bahwa ini tidak ada unsur bahwa ini ada kelompok yang tidak suka dengan pemerintah. Bagaimana mungkin saya sebagai loyalis beliau dari sejak Pilgub DKI, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 ingin membuat situasi tidak kondusif, tidak mungkin. Jadi murni ini untuk kesejahteraan pekerja, dan ketika saya tergerak untuk memimpin langsung penolakan ini, karena banyak alasan mengenai pesangon, KKWT, tenaga kerja asing, dan juga banyak hal lah yang memang menurut saya merugikan buruh Indonesia. Oke, jadi sikap Anda meskipun sudah bertemu dengan Presiden tidak berubah, tetap KSPSI menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Ya, sikap saya tegas dan konsisten dari awal. Walaupun rumor beredar ketika selesai dari istana bahwa ada
penawaran 2 wamen pada saat Iqbal dan Andika. Saya tegaskan di sini Mas di CNN, pada awal pembentukan kabinet saya sudah diminta masuk kabinet. Itu mesti ditegaskan. Saya sudah diminta masuk kabinet dan saya meminta kepada Presiden diberikan kesempatan saya ingin tetap menjadi Presiden KSPSI saja. Itu sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada rumors menyampaikan saya akan dapat jabatan itu dari awal pembentukan kabinet saya sudah diminta masuk. Nah Mas Doni Gahral tahu persis soal itu. Jadi jauh sekali dari itu dan fokus saya ini adalah sekarang bagaimana kita akan berjuang membentuk tim hukum yang kuat, berjuang secara konstitusional, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke, apakah sikap KSPS itu juga dikonversikan, dituangkan atau dilakukan dalam bentuk tetap meminta para buruh untuk melakukan aksi demonstrasi sampai dengan besok, Pak Andi Gani? Saya mengerti betul kekecewaan anggota saya maupun seluruh buruh Indonesia. Begitu mereka melihat hasil dari undang-undang tersebut dan juga ini kan panjang Mas perjalanannya. Ya. Dari mulai tim teknis, tim perumus di DPR, kita bertemu dengan Balik, bertemu dengan seluruh fraksi di DPR, menyampaikan keberatan kita dan hasilnya ternyata berbeda sekali. Oke. Jadi tetap menginstruksikan untuk tetap melakukan aksi demonstrasi dan juga penolakan, Pak Andi Gani? Ya, yang pasti saya sudah meminta kepada teman-teman di seluruh wilayah di Indonesia bergerak dengan damai, berjuang sehormat-hormatnya, jangan melakukan kerusakan apapun, jangan ada gesekan apapun, tetap jaga nafas juang buruh Indonesia. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Doni, saya mau ke Pak Asmat Serum dulu. Ini yang buruh di daerah Karawang. Tadi kalau kita lihat, ada juga tadi kami lihat gambarnya ini ya Pak Asmat, cukup banyak sekali aksi buruh di Karawang, bahkan sampai memadati jalan-jalan di sana. Aksi ini dilakukan dalam bentuk apa Pak Asmat, dan apakah ada respon dari pemerintah daerah atau siapapun yang berwenang yang Anda tuju dari aksi tersebut? Baik, aksi hari ini adalah hari kedua karena kemarin kita melakukan aksi di perusahaan-perusahaan secara kondusif, aman dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik. Kemudian karena dirasa aksi itu tidak efektif, maka kita melakukan aksi ke pemerintah daerah. Oke. Dan dari 4 kawasan dan 1 non-kawasan, kita prediksi tadi itu turun sekitar 25.000 lebih buruh terkonsentrasi di pemerintahan Kabupaten Karawang. Oke. Ada respon Pak Asmat dari pemerintah daerah atau DPRD mungkin? Kebetulan tadi kita 6 koalisi buruh, selain SPMI ada koalisi buruh yang lain. Ketika kita datang ke sana, kemudian diterima oleh anggota dan ketua DPRD Kabupaten Karawang. Tetapi yang hadir tadi hanya 2 fraksi, yaitu fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Kebetulan setelah kita melakukan perbincangan bersama, kedua fraksi tersebut setuju untuk bersama-sama menolak Undang-Undang Omnibus Law yang sebenarnya menurut kita itu terlalu dipaksakan. Oke. Baik, jadi ada melakukan aksi dan kemudian sempat diterima oleh anggota DPRD di Karawang. Saya ke Bang Doni kalau gitu. Bang Doni, ini tadi sempat juga perbincangan ya dengan Pak Andi Gani, sempat dipanggil Presiden juga, Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa tujuan Pak Presiden memanggil perwakilan buruh kemarin? Bang Doni mungkin bisa menjelaskan apakah untuk mendengar aspirasi, meredam keadaan atau apa? Baik, jadi demokrasi adalah komunikasi dan Presiden berkomunikasi dengan semua kelompok kepentingan, ya, apalagi serikat buruh yang cukup besar, terutama Pak Andi Gani dan Pak Said Iqbal, untuk menerima masukan begitu. Jadi Presiden sangat terbuka, ya. Dan setelah itu tentu saja kita tahu prosesnya sudah selesai dan mekanisme satu-satunya untuk mengajukan keberatan adalah melalui judicial review. Tapi pemerintah menghargai betul ya demonstrasi sebagai bentuk hak menyuarakan pendapat, ya hak menyampaikan aspirasi, ya, dan menghargai bahwa itu dilakukan dengan damai dan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi tidak ada niatan sama sekali untuk meredam
bernegosiasi, apalagi tawar-menawar jabatan, komunikasi yang memang fundamental, ya penting untuk menerima semua masukan, menerima aspirasi dan cari jalan yang terbaik. Dan saya kira setelah ini disahkan, ya satu-satunya adalah dengan judicial review dan pemerintah juga akan bersiap untuk itu. Begitu Bang Reinhardt. Apakah artinya pemerintah juga tidak akan mencabut, tidak akan membatalkan begitu? Ini kan undang-undang inisiatif dari pemerintah sebetulnya, Omnibus Law Cipta Kerja. Meskipun kita lihat ada banyak sekali aksi penolakan yang terjadi di berbagai daerah. Iya, sudah dikatakan tadi bahwa aksi itu adalah bentuk dari penyuaraan aspirasi dari kelompok-kelompok yang ada. Itu dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya satunya saluran untuk menyalurkan keberatan dan catatan-catatan adalah judicial review. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama kalau memang dalam itu beberapa pasal yang dianggap bermasalah itu ya harus dibatalkan, ya pasti akan dibatalkan begitu. Jadi kita mengikuti mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Oke, iya, selain kemudian menghormati, menghargai proses demonstrasi sebagai bagian dari aspirasi dalam kehidupan berdemokrasi, tapi melihat suara yang begitu besar, tidak hanya buruh, pekerja, tapi juga bahkan mahasiswa, mogok nasional, sampai besok juga akan melakukan demonstrasi, tidakkah itu kemudian menjadi pertimbangan Pak Jokowi atau Istana untuk kemudian bisa mendengar lagi apa yang menjadi keluhan dari mereka, Bang Doni? Iya, saya kira pemerintah tidak tutup telinga ya terhadap apa-apa yang disuarakan oleh teman-teman buruh, ya, mahasiswa dan kelompok kepentingan lainnya. Ya, tapi sekali lagi ya kita harus mengikuti mekanisme konstitusional untuk ya mengajukan keberatan terhadap undang-undang ini, begitu. Dan ketika kemudian nanti di Mahkamah Konstitusi kemudian ada beberapa pasal yang harus dibatalkan, ya kita akan ikut saya. Tapi kita ikuti dulu mekanisme itu. Ya, pemerintah menunggu saja kalau memang nanti ada pihak yang menjudicial review-kan undang-undang ini. Begitu Bang Reinhardt. Baik, Pak Andi Gani, judicial review tadi juga sempat Anda sebutkan juga menyiapkan ke arah sana. Nah, untuk menyiapkan ke arah sana, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh KSPSI atau mungkin Serikat Buruh Pekerja yang lain? Karena itu tampaknya menjadi jalan satu-satunya untuk bisa melihat kembali, meninjau kembali, atau membatalkan mungkin undang-undang yang sudah disahkan. Kami bahas usai jeda, Pak Andi Gani, Bang Doni, dan juga Pak Asmat. Usai jeda berikut kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, kita masih membahas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan, kemudian buruh melawan. Saya ke Pak Andi Gani Nenawea lagi, Presiden KSPSI. Pak Andi, setelah ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo, kemudian undang-undang ini disahkan di DPR, sudah ketuk palu. Apakah sampai di situ saja komunikasi dengan Istana dilakukan atau ada follow up lagi sebetulnya, Pak Andi, untuk memperjuangkan apa yang teman-teman buruh inginkan? Tentu domainnya sudah tidak lagi di DPR, tetapi Presiden masih bisa mengeluarkan Perpu. Tapi apakah itu mungkin? Nah, itu kami menempuh langkah konstitusional, dan banyak advokat di Indonesia, di negeri ini sudah menghubungi saya dari kemarin dan siap bergabung untuk melakukan gugatan pada pemerintah melalui GR di Mahkamah Konstitusi. Dan saya punya keyakinan besar kita akan menang di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan, karena banyak sekali hal-hal yang memang tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum. Keyakinan Anda berdasarkan apa, Pak Andi Gani? Ya, banyak hal, bahwa pasti hakim di Mahkamah Konstitusi akan melihat banyak hak buruh tereduksi di undang-undang yang baru. Jadi Undang-Undang 13 mengenai pesangon, mengenai outsourcing, mengenai tenaga kerja asing, dan banyak hal yang masalah yang memang kurang dikaji lebih dalam oleh DPR. Karena itu kita minta pada waktu itu ditunda untuk dikaji dan jangan seperti kalau dikejar-kejar gitu loh. Saya juga udah mulai aneh ketika paripurna tanggal 8, isunya maju tanggal 7, malah tanggal 5 Oktober, dan waktunya sangat cepat sekali. Oke. Saya untuk membahas itu. Oke, tapi kan Pak Jokowi juga menginginkan ini cepat disahkan, Pak Andi.
sekali lagi itu adalah domain pemerintah dan DPR. Kami dari Gerakan Buruh dari awal konsisten menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena punya dasar-dasar pemikiran dan kami sudah serahkan sebagai pemerintah dan DPR pasal per pasal. Kita sudah menempuh jalur komunikasi yang sangat panjang. Jadi kami melakukan musyawarah panjang sekali dari tim teknis yang dibentuk Kemenaker, setelah itu tim perumus yang dibentuk oleh Balik dan pimpinan DPR, semua sudah kita lalui. Dan memang jalan akhir satu-satunya aksi. Oke, setelah aksi kemudian akan ada judicial review. Persiapan apa yang akan disiapkan sampai kemudian Anda yakin tadi bisa dikabulkan, bahkan akan didukung oleh banyak advokat tadi Anda katakan? Sudah banyak advokat menyatakan dukungan kepada kami Gerakan Buruh. Dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah itu, dan kami sudah membuat rencana A, rencana B, dan ternyata memang sudah kita prediksi, DPR mempercepat, hasilnya seperti ini, dan kita akan lakukan seperti ini, dan itu sudah kita persiapkan, Mas. Karena itu, kan kita sudah punya pasal-pasal pembanding pada saat kita melakukan komunikasi dengan DPR, dengan pemerintah, jadi semua sudah siap untuk kita melakukan gugatan di MK. Oke, baik. Saya ke Pak Asmat Serum dari FSPMI Karawang. Pak Asmat Serum, meskipun mungkin sudah banyak yang mengetahui apa tuntutan dari para buruh, tapi tidak ada salahnya Anda di tayangan live televisi hari ini juga mengungkapkan itu, poin-poin kekecewaan Anda, apa tuntutan Anda. Di sini ada Bung Doni Gahral dari kantor staf Presiden, ada juga Pak Adi Gani juga dari KSPSI. Apa yang silakan Anda mungkin bisa mengutarakan apa yang tadi menjadi poin-poin tuntutan Anda, Pak Asmat Serum. Terima kasih. Sebenarnya sudah dari awal bahwa sejak masih rancangan undang-undang, kita berharap bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk tidak dijalankan atau tidak diundang-undangkan, karena sudah jelas bahwa hampir sama semua federasi atau konfederasi, bahwa isu yang kita angkat itu ada 10. Di antaranya adalah tentang PHK dan sanksi pidana bagi pengusaha, kemudian tentang pesangon, kemudian tentang kontrak seumur hidup, outsourcing ada di dalamnya, kemudian waktu kerja, dan cuti yang katanya cuti masih diberikan, tetapi tidak mendapatkan upah gitu. Jadi 10 isu itu sebenarnya sudah sampai kepada tingkat anggota di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, sejak kemarin hingga besok, puncaknya tanggal 8, kita akan terus melakukan perlawanan. Betul yang tadi disampaikan oleh Bang Andi Gani, mungkin baik pangan maupun secara hukum nanti di tingkatan Presiden SPMI dan Presiden KSPSI yang akan melakukan itu. Oke, jadi sampai besok masih akan tetap melakukan aksi? Kita masih akan tetap melakukan aksi. Ada sebagian yang memang mungkin akan bergerak ke Jakarta, tetapi sebagian besar lagi masih di daerah Karawang. Oke, bentuk aspirasi, bentuk aksi yang akan dilakukan apa untuk besok rencananya, Pak Asmat? Instruksi sama seperti hari ini, bahwa kita akan meminta kepada pekerja yang sedang mogok produksi atau stop produksi untuk bersama-sama ikut menyuarakan aspirasi, sebagian ke pemerintah daerah. Oke, sementara sebagian lagi akan bergerak ke Jakarta. Baik. Ya, sebagian itu akan bergerak menuju gedung DPR RI sesuai dengan instruksi atau arahan. Tetapi sebagian besar lagi tetap akan ada di Kabupaten Karawang dan bergerak ke pemerintahan Kabupaten Karawang. Oke, jadi sebetulnya apa yang Anda perjuangkan, Anda aspirasikan ini sudah sejak lama ya, Pak Asmat, sampai kemudian di kemarin lah ini menjadi salah satu puncaknya karena disahkan oleh DPR. Nah, oleh karena itulah kenapa DPR terlalu terburu-buru, yang rencananya tadi kata Bang Andi Gani adalah di tanggal 8, kemudian dimajuin tanggal 7, tiba-tiba di tanggal 5 kemudian disahkan. Nah, itu kekecewaan buruh. Kita berharap sebenarnya tentang undang-undang klaster tenaga kerja Omnibus Law, klaster tenaga kerjaan ini
dikaji lagi, ya, kemudian saling komunikasi antara pemerintah dengan wakil dari pekerja, gitu. Oke, oke. Bang Doni, kalau kemudian DPR terburu-buru, yang tadi dikatakan juga oleh Bang Andi Gani, oleh Pak Asmed Serum begitu, apakah terburu-burunya DPR ini juga satu suara dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo agar Omnibus Law Cipta Kerja ini segera disahkan? Ya, kalau kita tidak bisa mengomentari proses di DPR ya, Oke. Presiden memang menginginkan agar ini cepat diselesaikan supaya kita bisa punya pedoman undang-undang untuk memudahkan usaha dan tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan begitu. Ya, tapi kalau kita diminta berkomentar mengenai kenapa DPR cepat ya gitu proses politik yang terjadi. Ya, dan itu sudah disahkan dan memang satu-satunya jalan untuk mengajukan keberatan adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi adalah tolok ukur utama kita dalam hidup bernegara, ya, berbangsa dan bernegara, dan semua akan diuji berdasarkan itu. Ya, dan saya percaya Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan yang terbaik buat bangsa ini. Kira itu, Bang Rehat. Oke, tapi apakah terburu-burunya ini juga hal yang sama yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo oleh Istana Negara? Ya, Presiden ingin ini cepat selesai. Ya, tapi saya tidak bisa mengomentari proses politik yang ada di DPR. Mengapa itu dianggap terburu-buru atau bagaimana? Itu kan saya kira satu proses yang memang sudah terjadi dan kita ya hanya kemudian bisa melihat bahwa itu sudah disahkan dan kita kalau mau ada keberatan silakan mengajukan JR. Tapi apa cepat atau terburu-buru ya kita tidak bisa berkomentar mengenai itu. Oke, baik. Saya ke Pak Andi Gani lagi. Pak Andi, per hari ini juga masih terjadi mogok nasional, masih terjadi kerusuhan, demo yang berujung ricu ya di beberapa tempat, bahkan ada elemen mahasiswa juga. Apa tanggapan Anda, Pak Andi Gani, melihat aksi demonstrasi yang terjadi sampai dengan hari ini? Yang pasti saya sampaikan tadi bahwa saya sudah memprediksi kemarahan buruh dari awal. Banyak hak mereka yang mengalami degradasi dari aturan lama Undang-Undang 13 2003 dengan Omnibus Law. Tetapi memang saya sudah sampaikan ini ke pemerintah dan DPR. Situasi akan seperti ini. Situasi akan dialami, akan terjadi. Seperti saya sudah jelaskan dari 5 sampai 6 bulan yang lalu, Mas. Jadi saya dapat memahami kenapa begitu besarnya aksi di beberapa daerah sekarang. Dan yang penting buat saya seperti saya di awal tadi menyampaikan kepada seluruh buruh Indonesia, selama ini kita bergerak dengan damai, jangan terprovokasi dan tetap pada fokus perjuangan kita yaitu kesejahteraan buruh Indonesia. Jadi fokus tunggal kita adalah bagaimana bentuk hak-hak buruh Indonesia. Dan pemerintah juga mengerti dan DPR melihat situasi seperti ini. Sekarang semua orang bertanya kepada saya, loh kok bisa jadi demo besar-besar? Saya sudah ingatkan dari awal. Ketika hak-hak buruh dikebiri, ketika ada degradasi, dan itulah yang akan terjadi di lapangan. Ada komunikasi terakhir Anda dengan mungkin pimpinan DPR kah atau Panja? Untuk apa berkomunikasi lagi buat saya? Untuk apa gitu? Karena domainnya sudah nggak di DPR. Ketika terjadi putus undang-undang, tentu kami menempuh langkah konstitusi yaitu JR ke MK. Ke DPR juga sudah disahkan dan tidak ada perlunya lagi ke sana. Oke, baik Pak Andi, Bang Doni dan juga Pak Asmat, kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bagaimana kemudian buruh sebaiknya menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Meskipun masih akan ada jalan judicial review, tapi paling tidak sementara ini bagaimana kemudian teman-teman buruh menyikapi keputusan yang sudah ada. Kami akan membahasnya di segmen terakhir dialog, tetap bersama kami. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, kita masuk ke segmen terakhir dialog. Saya mau ke Pak Asmat Serum terlebih dahulu. Pak Asmat, jadi terakhir Pak, ini setelah disahkan oleh DPR, tentu Undang-Undang Cipta Kerja ini akan banyak berdampak ya terhadap kehidupan, kesejahteraan para buruh. Sementara ini, bagaimana Anda dan rekan-rekan merespon undang-undang yang baru ini? Melihatnya seperti apa selain melakukan aksi demonstrasi? Baik, sebenarnya kalau ini benar-benar jadi dan diterapkan dengan situasi sekarang saja, kita sangat kesulitan sekali ya, khususnya tentang cuti ya.
kita angkat salah satunya misalnya cuti gitu ya, cuti haid atau cuti melahirkan. Ini tidak semua perusahaan menggunakan cuti tersebut. Atau kita angkat misalnya tentang upah minimum sektor di kabupaten ya. Masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan upah PMSK-nya. Apalagi kemudian kalau nanti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah jelas sekali bahwa nantinya itu kita akan menggunakan upah minimum kabupaten tetapi ada syarat tertentu, atau kita menggunakan upah minimum provinsi yang notabene-nya Kerawang itu sekarang upah tertinggi di Indonesia. Kalau kemudian nanti kita menggunakan upah minimum provinsi, sedangkan upah minimum provinsi sekarang itu di Jawa Barat sekitar 1.800.000. Dan upah di Kerawang itu di angka 5.200.000. Berapa tahun kita tidak akan naik upah sampai upah minimum provinsi itu menyentuh angka 5.200.000. Atau tentang pasal-pasal yang lain, entah itu tentang pesangon, kontrak yang kita lihat kayaknya seumur hidup gitu loh. Dan saya sudah pelajari ada tentang 12 hak tentang Omnibus Law. Saya perhatikan satu persatu ternyata di situ keterangannya tidak lengkap. Jadi saya berharap dengan sangat dan dengan sekuat tenaga agar Omnibus Law ini dicabut atau dibatalkan. Oke, dicabut atau dibatalkan. Kalau tetap berjalan undang-undangnya, seperti apa tanggapan atau respon dari Anda? Kalau tetap berjalan, ini sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa bagi saya. Dengan situasi seperti ini saja kita kedodoran. Apalagi nanti kalau memang undang-undang ini diterapkan, akan banyak sekali masalah khususnya di Kabupaten Kerawang. Karena Kabupaten Kerawang ini termasuk basisnya industri otomotif di Indonesia. Ya, dan kami pasti akan sangat kesulitan sekali dan masih tetap berharap sekarang itu agar undang-undang ini dibatalkan. Oke, kesulitan seperti apa yang nanti sudah ada gambaran akan dihadapi oleh Anda dan rekan-rekan buruh di Karawang paling tidak, Pak Asmat? Ya, pasti mereka akan, yang pertama kali adalah yang terasa tentang upah minimum sektoral di Kabupaten Kerawang yang selama ini selalu tertinggi. Dan nantinya akan banyak keluhan-keluhan dari anggota, karena bicara tentang upah minimum sektoral, ini kan perusahaan otomotif misalnya elektronik atau perusahaan-perusahaan yang cukup besar, memang upahnya berbeda dengan upah-upah kayak misalnya pabrik kecil gitu ya, atau garmen gitu. Seandainya nanti undang-undang ini disahkan, ini akan banyak sekali keluhan-keluhan dari anggota, dan disitulah kayaknya SPMI akan banyak sekali pekerjaan untuk menyelesaikan kasus yang semakin banyak sepertinya. Oke. Berdampak terhadap pendapatan ya, yang paling akan terasa paling tidak itu ya, Pak Asman? Itu yang pertama. Belum lagi tentang ancaman bahwa status dia yang selalu kontrak atau outsourcing seumur hidup. Oke. Baik. Bang Doni, ada yang ingin Anda tanggapi, Bang, dari apa yang disampaikan Pak Asmat? Itu adalah contoh-contoh real yang nantinya akan mereka hadapi paling tidak. Ya, kami juga sudah membaca ya catatan-catatan dari Serikat Pekerja, ya, dan memang sekali lagi kami menghargai ya apa yang disampaikan. Kami berharap agar aksi yang dilakukan tetap damai dan dalam koridor protokol kesehatan. Dan sekali lagi konstitusi adalah tolak ukur terakhir ya kita dalam menggugat satu produk perundang-undangan. Dan memang ada pasal-pasal yang memang solid ya dengan argumentasi yang kuat itu pantas dibatalkan, ya kita akan menerima dengan lapang dada begitu. Tapi sekali lagi sikap pemerintah adalah ya bahwa undang-undang ini sudah disahkan. Ya, dan satu-satunya jalur untuk mengajukan keberatan dan gugatan adalah jalur Mahkamah Konstitusi dengan judicial review, gitu. Tapi sekali lagi kita menghargai semua masukan, semua saran, semua pendapat,
ya kita tidak alergi terhadap pendapat-pendapat kritis terhadap undang-undang ini, ya. Sekali lagi kita berharap nanti di Mahkamah Konstitusi kita bisa kemudian beradu argumen dan akhirnya seperti tadi kata Bang Andi, kalau misalnya yakin menang ya kita akan bersiap untuk itu. Oke, Pak Andi Gani, terakhir dari Anda seperti apa ke depan ini setelah disahkan akan ada judicial review, tapi paling tidak untuk menyiapkan ke arah sana bagaimana, dan sementara ini bagaimana kemudian buruh menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, karena pasti akan berdampak langsung sepertinya di Pak Asmat sampaikan. Yang pertama, undang-undang itu tentu tidak langsung berlaku. Iya. Karena itu masih ada waktu sekitar buat Presiden. Sebelum menandatangani undang-undang tersebut, tentu kita berharap Presiden bisa mengeluarkan perpu. Tapi kalaupun itu tidak dilakukan oleh pemerintah, kami sudah menyiapkan langkah untuk JR ke Mahkamah Konstitusi. Jadi masih ada waktu 30 hari ini Presiden apakah akan menandatangani atau tidak. Kalaupun Presiden tidak menandatangani pun 30 hari langsung berlaku undang-undang tersebut. Artinya buruh tidak mau berandai-andai kembali. Seperti kami di DPR, begitu banyak bersemangat fraksi-fraksi seperti membela buruh. Ada 5 fraksi menyatakan akan berjuang, dan ya kenyataannya seperti itu. Oke, tapi Anda tetap berkeyakinan bahwa ini akan membuahkan hasil di judicial review nanti? Tentu kita harus punya keyakinan. Kalau kami tidak punya keyakinan, kami tidak akan melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu kami menunjukkan betul buruh Indonesia berjuang secara dewasa. Kami menempuh dialog dan komunikasi dengan pemerintah, membangun komunikasi dengan DPR. Kami sudah berjuang sampai titik-titik terakhir bahkan. Tapi kalau begitu tidak, dan saya dapat memahami, begitu banyak anggota kami, buruh Indonesia bergerak hari ini mulai dari kemarin dan juga besok, kami dapat memahami kekecewaan mereka. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan pernah gerakan buruh terprovokasi. Karena fokus kita adalah kesejahteraan buruh Indonesia. Fokusnya tetap di situ. Di kami para pimpinan buruh, saya dengan Bung Said Iqbal dan beberapa teman pimpinan buruh lainnya, menyiapkan langkah hukum. Langkah hukum dengan segala dasar gugatan, kita menyiapkan tim hukum, melakukan FGD, melakukan sharing dengan seluruh teman-teman stakeholder, untuk menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu langkah konstitusi yang harus kita gunakan. Baik, apapun jalur perjuangan yang nanti akan menjadi pilihan, termasuk dibawa ke judicial review, semoga membawa kebaikan bagi semuanya. Terima kasih banyak Bang Doni Gahral, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Pak Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI. Terima kasih banyak Pak Asmat Serum, Ketua Konsulat FSPMI Karawang, sudah berdiskusi pada malam hari ini bersama dengan kami. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kami akan segera kembali dengan informasi yang lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.